terkait dengan tunjangan guru, harus dipastikan tahun ini tidak ada penurunan anggaran tunjangan guru dan bisa sampai ke guru dengan lancar dan tidak ada kesulitan-kesulitan untuk menyerapnya. Menyetujui semua program prioritas nasional yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Di antaranya adalah terkait dengan tunjangan guru, harus dipastikan tahun ini tidak ada penurunan anggaran tunjangan guru dan bisa sampai ke guru dengan lancar dan tidak ada kesulitan-kesulitan untuk menyerapnya, termasuk juga PIP dan beasiswa prestasi, revitalisasi sekolah. Ini kita sangat berharap tidak ada penurunan dengan adanya peningkatan anggaran fungsi pendidikan. Kemudian fraksi PKS juga mendorong agar Kementerian segera menindaklanjuti putusan MK sebagaimana amanah konstitusi pasal 31 ayat 2 di mana setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian fraksi PKS juga sebagai bentuk kita memberikan perhatian yang besar atas tugas mulia guru, maka fraksi PKS mendorong Kementerian untuk segera membuat roadmap peningkatan gaji atau pendapatan guru dengan besaran minimal UMK. Ya, tadi Bu Sekjen tadi menyarankan UMK. Jadi upah minimal kabupaten atau kota. Kemudian fraksi PKS juga mendorong Kementerian untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana SLB agar siswa bisa secara lancar, mudah menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Terakhir, selain perhatian kepada tenaga pendidik, agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memberikan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kependidikan. Di sana ada penjaga sekolah, ada para pegawai karyawan ya, yang ada di kantor, dan juga semua sumber daya manusia pendidikan yang ada di sekolah. Demikian pandangan dari fraksi PKS, prinsip bahwa fraksi PKS menyetujui apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian barusan. Yang terhormat Bapak Ibu Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 10 DPR RI, dengan rincian rupiah murni non operasional sebesar 51,69 triliun rupiah. Rupiah murni operasional sebesar 3,13 triliun rupiah, Badan Layanan Umum sebesar 161,43 miliar rupiah, dan pendapatan negara bukan pajak sebesar 9,48 miliar rupiah. Alokasi yang diperoleh oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut antara lain akan mendanai sejumlah program prioritas, yaitu Program Indonesia Pintar sebesar 13,43 triliun rupiah untuk 18,59 juta siswa yang telah menampung penyesuaian satuan biaya dan penambahan sebesar sasaran PIP untuk SMA dan SMK. Aneka tunjangan guru non-ASN sebesar 13,6 triliun rupiah diberikan untuk 798.905 guru non-ASN, baik yang mengajar di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan sebesar 14,18 triliun rupiah dengan target 11.686 satuan pendidikan formal dan non-formal negeri maupun swasta. Digitalisasi pembelajaran untuk pengembangan konten dan bimbingan teknis sebesar 188,65 miliar rupiah guna memastikan infrastruktur yang disediakan pada tahun 2025
benar-benar dapat digunakan secara efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tidak ada pengadaan peralatan digitalisasi pembelajaran dalam alokasi pagu anggaran ini. Pendidikan profesi guru dan bantuan pendidikan S1 atau D4 bagi guru dilanjutkan agar guru kita memenuhi kualifikasi akademik dan bersertifikasi kompetensi guru. Begitu juga penjaminan mutu pendidikan juga dilakukan antara lain melalui akreditasi satuan pendidikan dan pelaksanaan tes kemampuan akademik serta pengembangan bahasa yang difokuskan pada pelestarian bahasa daerah, pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, serta mendorong kecakapan literasi melalui buku bacaan bermutu dan tes uji kemahiran bahasa Indonesia. Rincian pagu anggaran per unit utama dan per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 11-13. Namun demikian, melihat besarnya tantangan pembangunan pendidikan sesuai rapat kerja tanggal 26 Agustus 2025 yang lalu, kami menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar 52,9 triliun. Usulan ini sudah kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Rincian usulan tertera pada Salindia 18-20. Secara garis besar, usulan tambahan mencakup penyesuaian satuan biaya PIP SD dan SMP, serta perluasan cakupan PIP untuk jenjang taman kanak-kanak untuk memastikan pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang juga mencakup 1 tahun prasekolah. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN dari Rp300.000 per bulan menjadi Rp500.000 per bulan per guru. Penambahan sasaran program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah-sekolah dengan sarana dan prasarana terbatas, rusak, dan terdampak bencana. Mendukung pelaksanaan KKG dan MGMP. Mempercepat pelaksanaan digitalisasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan menguatkan guru dalam memfasilitasi pembelajaran STEM guna membekali anak-anak agar lebih siap, kompetitif, dan produktif di masa depan. Mengakselerasi penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan kepekerjaan lulusan pendidikan vokasi dan penguatan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus guna memastikan akses pendidikan dasar dan menengah yang inklusif atau tersedia untuk semua kalangan. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Lebih lanjut kami sampaikan pula pagu anggaran dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2026. Berdasarkan surat bersama pagu anggaran tahun 2026, 24 Juli 2025 ditetapkan total DAK non-fisik seluruh bidang sebesar Rp150,7 triliun. Dari jumlah tersebut, hasil multilateral meeting 8 Agustus 2025 menetapkan Rp130,8 triliun untuk DAK non-fisik pendidikan, yaitu untuk bantuan operasional satuan pendidikan dan aneka tunjangan guru ASN daerah. DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar Rp4,1 triliun, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN P3K 2024 serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025. Sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum tercantum dalam SBPA 2026, sehingga kami mengusulkan pula tambahan anggaran untuk DAK fisik bidang pendidikan tahun 2026 sebesar Rp5,73 triliun untuk peralatan pendidikan dan media pembelajaran.
Rincian kebutuhan anggaran DAK bidang pendidikan kami sampaikan dalam Salindia 33 dan 34. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami muliakan. Demikian penyampaian kami terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen dan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2026.